Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami da'a ila Allahi fal mustamsikuna bihi mustamsikuna bihablin ghairi munfasimi ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Al-Fatihah ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ansarihi wa hizbihi thumma ila arwahi walidina wa ummahatina wa muallimina fid din wa ahli silsilatihim thumma ila arwahi jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat khususan arwahi man la zaira lahum wa la dhakira lahum wa ila ruhi muallifi hadzal kitab al-alimil allamah asy-syekh Abi Laits As-Samarqandi wa ila ruhi syekh muallif syarhi Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi wa usulihima wa furu'ihima wa masyayikhihima wa ahli silsilatihim annallaha yaghfir lahum wa yarhamuhum wa yaj'alul jannata mathwahum wa ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa li walidina wal mu'minin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqala al-imamul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa li masyayikhihi wa masyayikhina wa li jami'il muslimin amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Dalam kesempatan yang amat mulia, kesempatan yang begitu berharga, terlebih sampai pada di bulan Ramadan. Betapa tidak mulia dan berharga bulan Ramadan, karena di bulan inilah Allah subhanahu wa ta'ala membuka dengan lapang pintu-pintu surganya, juga menutup rapat pintu-pintu neraka, dan juga membelenggu setan-setan yang kerap mengganggu di luar bulan Ramadan. Oleh karena itu, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, saya ucap kembali, moga-moga Allah subhanahu wa ta'ala
memberikan keistiqomahan, memberikan sifat tawadu, rendah diri atas apa yang telah dititipkan. Moga-moga ilmu yang kami miliki dan kawan-kawan yang miliki Allah Ta'ala kasih manfaat dunia wal akhirah, dan dijadikannya amal-amal kita semua adalah simpanan berharga di akhirat yang menjadi amalan yang berganjar besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, wabil khusus Majelis Rijalul Ghad yang dirahmati dan yang diridai Allah Subhanahu wa Ta'ala, mohon ridha di dalam kesempatan ini. Kami ingin berbagi alangkah beruntungnya bagi kami pribadi bisa berbagi terlebih dalam hal-hal yang memberikan manfaat, dan mudah-mudahan kemanfaatan ini kembali kepada diri kami sendiri secara khusus dan secara umum kembali kepada kawan-kawan, khususnya Majelis Rijalul Ghad. Dan di dalam kesempatan ini kami hendak membacakan kitab, dan kitab tersebut adalah kitab Qatrul Ghaith kalangan ulama mazhab Imam Abu Hanifah, yaitu Al-Alimil Allamah Al-Syekh Abu Laith As-Samarqandi. Kitab Qatrul Ghaith ini adalah karangan dari ulama mazhab Abu Hanifah Al-Syekh Abu Laith As-Samarqandi, berisi tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Moga-moga dengan kitab karangan beliau yang kami atau saya pribadi bacakan pada kesempatan ini dapat memberikan banyak manfaat, wabil khusus tentang kaitannya akidah, keyakinan yang perlu dimantapkan di dalam hati, yang keyakinan tersebut kaitannya adalah aturan ajaran dari ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau yang telah mengarang kitab ini, Syekh Abu Laith As-Samarqandi. Dan juga di kitab ini terdapat syarah, dan pensyarahnya itu adalah juga seorang alim besar dari Indonesia. Alhamdulillah, menjadi satu kebanggaan. Beliau itu bernama Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi. Beliau mengarang syarah daripada kitab Syekh Abu Laith As-Samarqandi, kitab Qatrul Ghaith ini. Mungkin barangkali Qatrul Ghaith ini adalah kitab karangan Syekh Nawawinya. Ya, Qatrul Ghaithnya ini adalah kitab karangan Syekh Nawawinya. Jadi berupa syarahnya itu Qatrul Ghaith. Adapun kitab yang disusun Syekh Abu Laith itu sendiri namanya adalah masalah-masalah. Namanya masalah-masalah gitu. Jadi masalah-masalah Al-Imam Abu Laith yang memaparkan, menerangkan tentang beberapa keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu aja namanya. Nah, kemudian diberikan nama sebagai syarah dari kitab ini, yaitu Qatrul Ghaith, yang dikarang oleh ulama dari Indonesia, lebih tepatnya dari daerah Banten sana, yang bernama Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi. Mohon ridho, semoga Allah Ta'ala kasih manfaat kepada semua. Amin ya Rabbal Alamin. Kita doakan wabil khusus kepada pengarang kitab ini, Allah ya, moga-moga berikan keberkahan ilmunya, rahasia amaliyahnya kepada kita semua, sehingga kita tergerak, sehingga kita tergagah untuk mau menggali terus pengetahuan demi pengetahuan terkait pengetahuan di dalam agama. Insyaallah. Baik, kita lanjut saja. Bismillahirrahmanirrahim.
dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pengarang ya Syekh Abu Laits As-Samarqandi memulai karangannya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Adapun segala puji tertentu bagi zat Allah, yaitulah Tuhan Sang Pencipta semesta alam. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang berhak mendapatkan pujian dari semesta alam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berhak mendapatkan itu karena Allah adalah zat Tuhan yang menciptakan semesta alam. Apa itu semesta alam? Adalah semua ciptaannya selain zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang dimaksud alam semesta. Secara global yang dimaksud adalah semua ciptaannya selain zat Allah. Adapun rinciannya itu teramat sangat banyak. Betapa jumlahnya bermiliar-miliar ciptaan Allah. Dan kesemuanya adalah dari ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu berhak kiranya Allah memperoleh pujian dari seluruh makhluk. Teramat sangat berhak. Bahkan pujian yang berhak yang diperoleh bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pujian yang hakiki. Pujian yang hakiki. Lain halnya dengan pujian kita antara sesama. Maka pujian tersebut adalah pujian semu. Pujian semu yang sewaktu-waktu akan lekang dan hilang dimakan waktu. Yang sewaktu-waktu akan pudar dimakan masa. Tapi pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itulah pujian yang hakiki. Alhamdulillahirabbil alamin, ini adalah bentuk pujian dari pengarang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang karena dengan pertolongannya Allah lah sang pengarang diberikan kemampuan untuk mengarang kitab ini. Makanya dia memanjatkan rasa syukur yang teramat besar dengan ucapannya Alhamdulillahirabbil alamin. Barangkali kita bertanya, selalu saja pengarang kitab di dalam kitab-kitabnya, bahkan semua pengarang di dalam kitab-kitab mereka mengawali karangannya dengan Bismillahirrahmanirrahim, kemudian Alhamdulillahirabbil alamin, dan kemudian nanti salawat salam biasanya ada tuh, kemudian syahadat, setelah itu amma ba'du atau wa ba'du, terus nanti ditutup lagi dengan ya salawat, ditutup lagi dengan salam, dan ditutup diakhiri dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Itu biasa di dalam karangan para ulama, bahkan semua merata seperti itu. Kenapa? Tidak lain dan tidak bukan, alasannya adalah karena mengucap Bismillahirrahmanirrahim ataupun Alhamdulillahirabbil alamin ataupun yang lain, itu semua berdasarkan dengan dalil-dalil yang ditentukan. Ada dalil-dalil yang menentukan akan kesunahan di dalam karangan dimulai atau diawali dengan kalimat-kalimat Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, dan seterusnya. Karena alasan demikian, ada dalil yang menentukan
Bahkan dalil tersebut bukan hanya dalil daripada qaul atau ucapan para ulama, bukan. Bahkan dalil itu adalah dari ucapan baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Satu, dari ucapan baginda Nabi besar kita Muhammad. Kemudian dalilnya juga ditemukan di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun secara tidak spesifik, artinya tidak secara rinci, jadi diambil secara global. Mana? Mengawali sesuatu dengan bismillah. Bukankah kita tahu di dalam Al-Quran, setelah kita pertama kali buka lembaran demi lembaran, apa yang kita temui? Yaitu kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim adalah bagian daripada tulisan Al-Quran, yang dimana Al-Quran itu adalah kalamullah, firman Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Bismillahirrahmanirrahim min akhlaqihi azza wa jalla, di antara setengah cara atau sifat Allah subhanahu wa ta'ala memulai kalamnya, yaitu dengan bismillah. Jadi di antara sifat atau di antara akhlak atau barangkali kemuliaan Allah di dalam mengawali semua kalamnya yang di dalam Al-Quran, ini selalu saja diiringi dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang begitu mulia kalau berakhlak dengan akhlak Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu tinggi derajatnya, begitu pantas mendapatkan karunia bila orang tersebut meniru akhlak Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di antara akhlaknya itu selalu saja mengawali kalamnya, mengawali firmannya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Setiap surat ada bismillah, setiap surat ada bismillah. Dan pengarang kita Syekh Abu Laith As-Samarqandi ini meniru sebagaimana akhlak atau sifat atau kemuliaan dari Allah subhanahu wa ta'ala di setiap memulai firman-Nya di dalam Al-Quran, yaitu dengan mengawali Bismillahirrahmanirrahim. Nah, begitu juga alhamdulillah, kita buka Al-Quran di lembaran pertama, kita temui di situ suratul Fatihah. Awalnya bismillah, kemudian alhamdulillahirabbil alamin. Begitu juga di dalam kitab ini. Dan semua yang tadi saya sebutkan, mengawali bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam, dan syahadat, dan nanti ditutup lagi dengan salawat, dan ditutup lagi dengan memuji kepada Allah, itu semua berdasarkan dalil-dalil yang ditentukan. Baik dalilnya ini kita temui dari ucapan ulama, ataupun dari hadis Rasulullah, ataupun dari firman Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini juga mengajarkan kepada kita, setiap kali kita menyampaikan atau membawakan khutbah apa saja, apakah itu khutbah yang kaitannya dengan sholat Jumat atau sholat Id, atau khutbah apa saja yang berbentuk khutbah, maka kita berkhutbahnya dengan khutbah yang sudah berlaku, ataupun yang tidak, mau mengarang sendiri khutbahnya, jangan lupa selalu diiringi dengan ucapan bismillah, awalnya alhamdulillah, wassalatu wassalam, dan syahadat. Biasanya ada asyhadu alla wa asyhadu anna, kemudian biasanya amma ba'du, kemudian sambutan dan seterusnya, dan diakhiri nanti salawat kembali dan ditutup lagi dengan memuji dan seterusnya. Seperti itu.
itu berarti kita mencontoh para alim ulama, yang dengan mencontoh mereka kita sudah dinilai sebagai orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari ulama radhiyallahu taala anhum wa radwan. Wassalatu wassalam. Belum ya, sebelumnya. Wal aqibatu lil muttaqin. Dan adapun ganjaran yang banyak, yang baik, tertuju hanya bagi orang-orang yang takut akan siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang takut akan siksa Allah subhanahu wa ta'ala, dengan cara mereka meninggalkan maksiat, meninggalkan kedurhakaan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka lah orang-orang yang bertakwa, dan mereka lah yang berhak mendapatkan ganjaran yang banyak, yang besar, yang baik. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Dan moga-moga tambahan rahmat dan salam sejahtera itu tercurah kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, wa alihi, dan juga tercurah kepada keluarga Nabi Muhammad wa ashabihi serta para sahabat Nabi Muhammad. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad, keluarga dan para sahabat. Walaupun dengan pandangan hakikat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam itu tidak membutuhkan selawat kita, tidak membutuhkan doa cucuran rahmat dari kita, karena makna salawat itu adalah menambahkan cucuran rahmat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tujuannya itu kita berdoa kepada Allah, semoga Allah cucurkan rahmat, turunkan rahmat kepada baginda Nabi Muhammad dengan salawat kita. Dan Nabi Muhammad pada hakikatnya tidak membutuhkan demikian. Kenapa? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam itu adalah manusia yang menjadi hamba Allah yang paling dicintai, menjadi hamba Allah yang paling dikasihi. Nabi Yuna Muhammad, Nabi Al-Mahbub, adalah Nabi yang teramat dicintai Allah, juga dicintai semua hamba-hamba Allah yang lain. Bahkan sealam semesta mencintai sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Terhadap orang yang dicintainya, maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan apa yang seharusnya diberi terhadap orang yang dicintai. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah luber cucuran rahmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan, tumpah-tumpah, saking banyaknya yang Allah ta'ala cucurkan, saking banyaknya yang Allah ta'ala tuangkan rahmat tersebut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hakikatnya dengan salawatnya kita kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu kemanfaatan salawatnya kembali kepada yang bersalawat. Karena yang tadi saya bilang, pada tumpah cucuran rahmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kekasihnya ini sudah tumpah, luber, tumpah, hingga tumpahannya ini mengenai umatnya. Di antaranya kita adalah orang-orang yang banyak bersalawat kepadanya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad
Muhammad mendapatkan rahmat dari salawatnya kita. Kembali manfaat salawat itu kepada diri kita sendiri. Itu satu. Yang kedua, hakikatnya adab yang baik saat bersalawat. Bentuk salawat yang bagaimanapun, pada saat kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita jangan berharap Nabi mengharapkan salawat kita. Justru kita berharap dengan salawat kita kepada Nabi agar semua hajat kita dunia dan akhirat Allah Ta'ala kabul. Itu niatan kita. Saat kita bersalawat, kita niat di dalam hati kecil kita, semoga segala hajat dunia dan akhirat Allah Subhanahu wa Ta'ala kabul. Itu. Selain kita mendapatkan rahmat, mendapatkan keuntungan besar, balasan besar dengan salawat, juga kita niatkan di dalam hati semoga hajat terkabul. Itu yang kedua. Dan adab-adabnya yang lain banyak. Dan dengan bersalawat, seseorang ini tidak disyaratkan apapun. Harus bagaimana dan dalam keadaan bagaimana, harus seperti apa dan dalam situasi bagaimana. Itu tidak ada syarat-syarat seperti itu. Dimanapun, bagaimanapun, kapanpun, dengan salawat Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengganjar salawat kita dan akan mengkabul semua segala hajat. Begitu juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendengar setiap salawat daripada umatnya. Dan mereka yang tulus di dalam salawat, mengharap ridho dan memperbanyak salawat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kembali membalas salawat mereka. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaupun meninggal dunia, tetapi pada hakikatnya Nabi kita Muhammad dan para nabi-nabi yang lain, mereka hidup memandang dan memantau di antara umatnya, mana umat yang membanggakan Nabi kita Muhammad dan mana umat yang menjatuhkan martabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu memperhatikan, memantau. Oleh karena itu, jangan sampai kita selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai menjatuhkan martabat beliau. Walau tidak bakalan jatuh. Jadi istilah menjatuhkan ini tidak bakalan jatuh sebetulnya martabat beliau di hadapan Allah. Tapi kita seharusnya merasa malu menjadi umat yang terbaik di antara umat-umat yang lain, tapi kita mencoreng tapi kita mempermalukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, selain kepada Nabi, juga kita bersalawat dan salam kepada keluarga Nabi. Siapa? Adalah mereka yang beriman kepada Allah, kepada Nabi, dan kepada Al-Quran. Mereka itulah yang disebut keluarga. Di dalam bab ini, di dalam kitab ini disebutkan di syarah bahwa yang dimaksud keluarga adalah semua orang-orang yang beriman. Kita juga bersalawat dan memberi salam kepada para keluarga, juga kepada para sahabat. Dan para sahabat ini adalah orang-orang yang berada hidup di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Disebutkan di dalam syarah daripada kitab kita ini jumlah para sahabat setelah sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam itu adalah 124.000 sahabat. 124.000 sahabat. Jadi di saat Nabi hidup, orang-orang yang hidup di zaman Nabi saat Nabi hidup itu dikatakan sahabat.
dan sepeninggalnya Nabi tutup sudah predikat sahabat. Nah, jumlah sahabat yang tersisa ketika itu adalah 124.000. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala meridhai semua dan kita selaku umat Nabi mendapatkan cucuran keberkahan daripada mereka semua. Amin 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 ya rabbal alamin. Mas'alatun, hadhihi mas'alatun, ini adalah satu masalah. Idza qila laka mal iman, apabila ditanyai kepada engkau apa itu iman, apa definisi iman, apa hakikat iman, fal jawabu, maka jawabannya itu adalah amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wal qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Iman itu adalah kita percaya dan yakin kepada Allah, kepada para malaikat, kepada kitab-kitab, kepada para rasul Allah, kepada hari akhir, kepada ketentuan Allah yang baik maupun yang buruk, datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah iman, itulah definisi, dan itulah hakikat daripada iman. Ini adalah jawaban kita ketika kita ditanyai apa itu iman. Dan jawaban ini sesuai di dalam hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam yang saat Nabi kita didatangi seseorang dan orang itu bertanya, akhbirni, kabarkan, sampaikan apa itu iman. Akhbirni anil iman, sampaikan, beritakan tentang apa itu iman. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam menjawab, iman adalah engkau percaya, engkau yakin kepada Allah, dan seterusnya disebutkan yang seperti tadi. Itu iman. Kita percaya, kita yakin, itulah iman. Kepercayaan dan keyakinan yang ditumbuhkan di dalam lubuk hati yang paling dalam. Tidak sebatas mengucap, ya saya beriman, oh tidak. Tidak sebatas di lisan, tetapi tumbuh di dalam hati kecil dengan tidak ada kata-kata di dalam hati kecil kita, ya percaya dan yakin di dalam hati. Jadi saat pengucapan terdengar saya beriman, belum iman. Iman itu tumbuh di dalam hati kecil kita, di sanubari kita. Meskipun sedikit keimanan itu, artinya nanti keimanan ini dasarnya harus ada dasar keimanan, dan perkembangannya nanti akan bertambah, ya, seiring pengamalan kita di dalam Islam. Sedikit demi sedikit kita tambahkan pengamalan kita, pengetahuan kita tentang Islam, misalnya sholat, misalnya zakat, dan yang lain. Banyak sekali amalan-amalan yang ditentukan, yang disyariatkan di dalam Islam. Dengan itu semua, maka akan tumbuh dan bertambah, terus bertambah. Tetapi manakala amaliyah dan ketentuan atau aturan yang diajarkan di dalam Islam kita tidak peduli,
kita tidak mau tahu apaan itu bersedekah misalnya. Apaan itu sholat? Ngapain saya berbuat baik sesama teman? Ngapain saya menuntut ilmu dan yang lain-lain? Itu akan panjang uraiannya. Kita nggak mempedulikan itu misalnya, maka keimanan kita menipis. Habis lama-lama terus habis, terkikis habis. Nah, kalau sampai betul-betul hilang, ini namanya wal'iyazubillah murtad. Dan murtad adalah satu bentuk kekufuran yang teramat keji di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini sangat panjang uraiannya, dan bahkan ulama menyampaikan terkait tentang keimanan kita kepada kesemua, beriman kepada Allah, pada para malaikat, kitab-kitab, para rasul, beriman kepada hari kiamat, hari akhir, kepada takdir baik dan buruk datangnya dari Allah. Nah, ulama mengatakan orang yang sudah mempelajari tentang keimanan tadi di waktu kecil, sudah mempelajari tentang keimanan yang harus diimani, dipercayai di dalam hati semasa kecil, dan sudah dalam pemahamannya, sudah dalam sudah dalam, bahkan belum dalam di sini. Andai kata sudah dalam pemahamannya, nah itulah yang dimaksud hakikat daripada keimanan. Tapi ini sebaliknya, dari kecil sudah diajarkan tentang beriman kepada Allah dan seterusnya. Tapi pemahaman tentang beriman kepada Allah, pemahaman dia, pengetahuan dia tentang beriman kepada para malaikat dan beriman dia kepada semua, itu belum dalam. Nah, ini dia masalahnya. Kata ulama, keimanannya belum masuk di kategori keimanan pada hakikat. Belum masuk kepada keimanan secara hakikat. Kalau hanya sebatas pengetahuan lisan, semasa kecil kita dibimbing tuh, rukun iman ada 6, seperti itu. Pertama disebut itu sama guru, kedua, ketiga, terus sampai akhir, sebatas lisan. Hati kita gak mengerti harus bagaimana, harus seperti apa, dan cara menambah keimanan di dalam hati bagaimana, ada caranya apa. Sang guru tidak mengajarkan tuh waktu itu. Sampai besar, sampai dewasa belum ngerti. Keimanannya belum dianggap keimanan secara hakiki. Seperti itu. Dan ulama lagi katakan bahwa keimanan seseorang baru disadari, harusnya dia betul-betul memahami keimanannya secara hakiki saat sakaratul maut. Andai kata ada orang yang baru sadar, baru mengerti tentang hakikat keimanan, tetapi sadarnya setelah mengalami sakaratul maut, maka keimanannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh teramat malang, sungguh teramat sedih bila keimanan seseorang tidak diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena keimanannya dia sadari yang seharusnya dia harus lebih paham tentang keimanannya itu di dalam hati saat sudah sakaratul maut. Sudah sakaratul maut baru sadar, ya Allah, keimanan
kepadamu, saya belum mengerti harus bagaimana, harus dengan cara apa. Baru sebatas hafalan lisan. Hafal mah hafal. Pas sadar harus lebih dalam sebetulnya memahami rukun-rukun iman, udah sakaratul maut. Maka keimanannya di hadapan Allah tidak diterima. Seperti keimanannya Raja Fir'aun. Nah, Raja Fir'aun beriman, tapi berimannya saat dimana ya maut akan menjemput. Dan keimanannya Allah Subhanahu wa ta'ala tolak, tidak diterima. Moga-moga keimanan yang kita miliki saat ini sudah betul-betul keimanan yang Allah Subhanahu wa ta'ala maksudkan, yaitu keimanan yang dapat menyelamatkan kita di dunia maupun di akhirat kelak. Mudah-mudahan. Dan taubat itu syaratnya beriman. Taubat itu syaratnya beriman. Orang kalau belum beriman, ya, atau imannya belum dianggap iman secara hakikat, dia bertaubat, maka taubatnya tidak sah. Jadi keabsahan taubat, sahnya taubat, diterimanya taubat seseorang bila seseorang tersebut sudah betul-betul keimanannya dimiliki, keimanan secara hakiki. Jadi kalau sudah beriman secara hakiki, baru dia bertobat. Nah, taubatnya baru diterima. Bahkan tobat diterima walaupun dalam keadaan sakaratul maut. Beda tuh. Jadi kalau iman dalam sakaratul maut tidak diterima, tapi kalau taubat sakaratul maut itu masih diterima asal imannya sudah betul-betul yang hakiki. Seperti itu. Ada kan orang sakaratul maut masih sadar, masih dengar, masih lihat, walau pandangannya sudah kosong. Itu orang sakaratul maut. Masih dengar apa yang orang yang di sekitarnya ucapkan. Nah, di situ dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tobatnya diterima. Baik, cukup barangkali apa yang bisa saya sampaikan di kesempatan ini. Mudah-mudahan di malam-malam berikutnya bisa saya lanjut. Ya, mudah-mudahan. Dan kita tutup. Sebelumnya kita membaca suratul Fatihah. Moga dengan suratul Fatihah ini Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan pengetahuan kita pengetahuan yang bermanfaat, dan juga pengetahuan kita bakal menebalkan dan mempertambah ya akan keimanan kita di dalam hati kita. Amin ya rabbal alamin. Dan juga dengan keberkahan dan rahasia suratul Fatihah, kita berharap di bulan Ramadan ini ya kita bisa melakukan amal soleh sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina walil mu'minin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya Hanan, Ya Mannan,
يا قديم الإحسان بحر جودك مليان جد لنا بالغفران يا حنان يا منان يا قديم الإحسان بحر جودك مليان جد لنا بالغفران جد لهذا الإنسان عبد سوء خزيان من ذنوبه وحلان خائف إنك غضبان يا حنان يا منان يا قديم الإحسان بحر جودك مليان جد لنا بالغفران ربنا نستعفيك ربنا نسترضيك ولنا ظن فيك يا رجاه للإيمان يا حنان يا منان يا قديم الإحسان بحر جودك مليان جد لنا بالغفران لا تخيب رجي تحت بابك لاجي لم يزال في الداجي قائلا يا حنان يا حنان يا منان يا قديم الإحسان بحر جودك مليان جد لنا بالغفران بالنبي الأمي وخديجة أمي والبتول الختم سيدات النسوان يا حنان يا منان يا قديم الإحسان بحر جودك مليان جد لنا بالغفران والصلاة الدائم على النبي بن هاشم عد من هو قائم بالعبادة شهران يا حنان يا منان يا قديم الإحسان بحر جودك مليان جد لنا بالغفران ببركة هذه الصلوات وأسرار سورة الفاتحة وإلى حضرة النبي الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا للمؤمنين. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ila shiratil mustaqim. Wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.